Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah, amma ba'd. Baik ikhwan sekalian, alhamdulillah pada kesempatan yang baik ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab tafsir dari kitab At-Taisir Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Manan karya Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu ta'ala alaih. Sekarang kita akan membacakan tafsir surah Sabbih atau surah Al-A'la. Ya, wahia makiyah, dan surah Al-A'la atau surah Sabbih ini diturunkan termasuk golongan surah makiyah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah dengan menyebut nama Tuhanmu yang Maha Tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang Dia telah menciptakan dan menyempurnakan, yang menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahda, yang Dia Allah telah menentukan kadar, fahada, dan memberikan petunjuk. Walladzi akhrajal mar'a, yang Dia adalah Allah zat yang telah menumbuhkan atau mengeluarkan rerumputan. Faja'alahu gusa'an ahwa, kemudian dijadikan rumput itu kering kehitam-hitaman. Sanukri'uka fala tansa, kelak nanti kami akan membacakan kepadamu Al-Quran illa masyaallah. Sanukri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu Al-Quran fala tansa, agar engkau tidak lupa. Illa masyaallah, kecuali apa yang Allah kehendaki. Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa, sesungguhnya Dia Allah mengetahui yang tampak, wa ma yakhfa, dan yang tersembunyi. Wa nuyassiruka lil yusra, dan kami akan memudahkan kepadamu jalan-jalan kemudahan, keselamatan, kebahagiaan, baik hidup di dunia, baik kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Fadzakir, maka berilah peringatan. Inna fa'atid dzikra, karena sesungguhnya peringatan itu sangatlah bermanfaat. Tadzakkaru may yakhsha, orang-orang yang takut kepada Allah akan mengambil pelajaran dari peringatan itu. Wa yatajannabuhal ashqa, dan orang-orang yang celaka hidupnya, orang yang paling binasa hidupnya, akan menjauhi daripada peringatan itu. Alladzi yaslan naral kubra, yaitu orang-orang yang akan masuk ke dalam api yang sangat besar atau neraka yang sangat besar. Tsumma la yamutu fiha wa la yahya, kemudian mereka tidak hidup dan tidak mati di dalamnya. Qad aflaha man tadzakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan dirinya, jiwanya. Wa dzakara asma rabbih fasalla, dia menyebut nama Tuhannya kemudian dia melakukan salat. Bal tu'siruna al-hayatad dunya, bahkan kalian lebih mementingkan kehidupan dunia. Walal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Inna hadza la fi suhufil ula, ini semua sudah diterangkan, terdapat dalam lembaran-lembaran wahyu yang pertama, yaitu suhuf Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang suci yang terdapat dalam wahyu lembaran-lembaran suhuf Ibrahim dan Musa. Berkata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di di sini, ya'muru ta'ala, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bitasbihi, dengan mensucikannya, al-mutadammin, yang terkandung di dalamnya, di dalam kalimat tasbih itu, lidzikrihi, yaitu untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, wa ibadatihi, dan juga mengandung ibadah penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal khudu', dan juga di dalam tasbih itu terdapat khudu', ketundukan, li jalalihi, terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal istiqanah, dan juga terdapat ketundukan, li azamatihi, terhadap keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wa an yakuna tasbihan, dan telah dijadikan kalimat tasbih itu yaliku bi azamatillahi ta'ala, itu berkaitan dengan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bi antuskar asmaul husna, dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala yang terbaik, al-aliyah, yang tinggi, ala kulli ismin, pada setiap nama-nama itu, bima'naha,
minha itu bermakna al-hasan al-azim, yaitu kebaikan yang sangat besar. Wa tuzkara af'aluhu allati minha, dan juga disebutkan af'aluhu, perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala, allati minha, yang diantaranya annahu, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang khalaqah, telah menciptakan al-makhluqat, seluruh makhluk yang ada di atas muka bumi ini, fasawwaha, dan dialah Allah zat yang telah menyempurnakan penciptaannya. Ayun, maksudnya adalah atqanaha, yang telah mengokohkan penciptaannya, wa ahsana khalqaha, dan tidak ada zat yang paling baik dalam penyempurnaan dan paling baik ciptaannya kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ahsana khalqaha, dialah yang paling terbaik ciptaannya. Walladzi qaddara, dan dia Allah yang telah menentukan takdiran, yaitu berbagai macam takdir, tatba'uhu, yang diikuti jami'al muqaddarat, dengan takdir-takdir yang lainnya. Fahada, dan Allah yang memberikan petunjuk, ila dalika, untuk hal yang demikian itu, jami'al makhluqati, untuk seluruh makhluk ciptaannya. Wa hadhil hidayah, maka untuk petunjuk ini, al-amah, yang umum ini, allati, yang dia, madmunaha, yaitu kandungannya, annahu hada, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk kulla makhlukin, kepada seluruh makhluk. Apa tujuannya dengan petunjuk itu? Adalah limaslihatihi, untuk kemaslahatan mereka, untuk kebaikan mereka. Wa tuzkara, dan juga disebutkan fiha, wa tuzkara fiha, wa tuzkaru fiha, dan disebutkan juga di dalamnya ni'amuhu, yaitu kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan ad-dunyawiyati, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan dunia. Walihada qala, kemudian oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman fiha, di dalam ayatnya, walladzi akhrajal mar'a, dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang telah mengeluarkan, menumbuhkan al-mar'ah, yaitu rerumputan. Ayun, maksudnya anzala minas sama'i ma'an, dia Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan dari langit ma'an, yaitu air, fa ambata bihi anwa'an nabat, dengan air itu Allah Subhanahu wa taala menumbuhkan berbagai macam jenis an-nabat, tumbuh-tumbuhan, wal ushub, rerumputan, al-katsir, yang sangat banyak. Farata'a fiha nas wal bahaim, maka bergembira, senang ya dengan hujan itu, dengan tumbuhnya rerumputan, pohon-pohon. Maka farata'a fiha nas, maka bergembira di dalamnya manusia, wal bahaim, begitupun hewan ternak yang mereka bisa merumput, makan dari rumput-rumput yang tumbuh di atas muka bumi dengan sebab turunnya hujan. Wa kullu hayawanin, dan seluruh hewan makhluk hidup di atas muka bumi ini semuanya bergembira, senang. Summa ba'da, kemudian setelah anistakmala, Allah menyempurnakan ma qaddara lahu minasyabab, dari pertumbuhannya, ya syabab itu masa pertumbuhannya, alwa nabatuhu, kemudian menjadikan tumbuhannya itu menjadi alwa, menjadi hitam, wasawaha ushbuhu, kemudian menjadi kering, menjadi hitam, ushbuhu, rerumputannya, faja'alahu gusaan ahwa, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan rerumputan itu gusaan, kering, ahwa, kehitam-hitaman. Ayun, maksudnya aswad, yaitu hitam. Ayu ja'alahu hashiman ramiman, yang Allah Subhanahu wa taala menjadikannya hashiman, yaitu kering, ramiman, dan menjadi abu, ya, menjadi abu, menjadi debu, ya. Wa yuzkaru fiha, dan juga disebutkan fiha, di dalamnya, ni'amuhu ad-diniyah, yaitu kenikmatan-kenikmatan yang berkaitan dengan agama, ya. Jadi di dalam ayat ini selain nikmat dunia juga disebutkan nikmat yang berkaitan dengan agama. Walihadam tanallah bi asliha wa mansyaiha, oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala telah memberikan berbagai macam kenikmatannya, bi asliha, dengan asalnya, dengan pokoknya, wa mansyaiha, dan dengan tempat tumbuhnya, wa huwal Quran, yaitu adalah merupakan Al-Quran. Ini adalah asal dan pokok, ya, dan tempat tumbuhnya dari berbagai macam kenikmatan, yaitu adalah Al-Quran. Ketika seorang bisa membaca, mempelajari, dan mentadaburi seluruh makna yang terkandung di dalam Al-Quran itu.
Faqala, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, sanuqri'uka fala tansa, kami akan membacakan kepadamu Al-Qur'an wahai Nabi Muhammad, fala tansa, maka engkau tidak akan menjadi lupa. Ayun, maksudnya sanuhfazu, kami akan menjaga Al-Qur'an itu, ma auhayna ilaika, apa yang telah kami wahyukan kepadamu dari Al-Qur'an, minal kitabi, dari kitab itu Al-Qur'an, wa nuwa'ihi qalbaka, dan kami akan menjaga Al-Qur'an itu di dalam qalbumu, di dalam hatimu, fala tansa minhu syai'an, dan kamu tidak akan melupakan segala sesuatu pun yang telah kami ajarkan kepadamu. Wa hadhihi bisyaratun kabiratun, maka ini ikhwan sekalian adalah merupakan bisyaratun kabiratun, kabar gembira yang sangat besar, minallahi, dari Allah Subhanahu wa taala, li'abdihi, kepada hambanya, wa rasulihi, dan rasulnya, Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, sayuallimuhu, akan mengajari Rasul sallallahu alaihi wasallam ilman, yaitu ilmu, la yansahu, yang tidak akan beliau melupakannya, tidak menyebabkan dia lupa, illa, kecuali masya Allah, atas apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ikhwan sekalian, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lupa, misalnya di dalam salat, ya, melupakan jumlah rakaat salat, pernah Rasulullah salat misalnya hanya 3 rakaat, atau juga pernah salat itu 5 rakaat antara salat duhur dan salat asar. Tentunya ini ikhwan sekalian, ketika Rasulullah lupa, illa masya Allah, itu tentunya pasti dengan apa yang Allah kehendaki. Apa tujuannya? Mimma qtadat hikmatuhu, yang terkandung di dalamnya adalah berbagai macam hikmah, ayun sikahu, yang Rasulullah dibuat dia menjadi lupa, limaslihatim balighah, itu untuk kemaslahatan yang sangat besar, sehingga di dalam salat kita kenal namanya adanya sujud sahwi, ya, karena Rasulullah lupa baik dalam jumlah rakaat salatnya ataupun dalam beberapa ibadah-ibadah yang lain. Tentu ketika Rasulullah lupa itu bukan dengan sengaja, tidak, tapi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala, agar diajari syariat ini kepada umatnya ketika hal itu terjadi kepada mereka. Apa yang harus mereka lakukan ketika mereka juga terjadi kelupaan di dalam ibadah-ibadah seperti sholat tersebut, maka itulah didatangkan namanya syariat sujud sahwi. Ya, ini ikhwan sekalian. Kemudian kita lanjutkan. Innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala zat yang ya'lamu, maha mengetahui, al-jahra, baik itu yang tampak, wa ma yakhfa, dan apa yang tersembunyi. Wa min dzalika, oleh karena itu, annahu, bahwasanya dia Allah Subhanahu wa taala ya'lamu ma yuslihu ibadahu, maha mengetahui apa yang paling terbaik untuk hamba-hambanya. Ayun, maksudnya falidzalika, oleh karena itu, karena Allah ya'lamu ma yuslihu ibadahu, yang lebih tahu apa yang paling terbaik untuk hamba-hambanya. Ayun falizalika, oleh karena itu, yushra'u ma aradu, Allah menetapkan satu syariat, aturan itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, bukan kehendak manusia, karena Allah yang lebih tahu apa yang terbaik bagi seluruh manusia di atas muka bumi ini. Wa yahkum bima yuridu, dan Allah memberikan hukum sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, tentunya dengan hukum yang seadil-adilnya, sesuai dengan kadar sejauh mana seseorang menjalankan dan meninggalkan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala, yang tadi tentunya untuk limaslihatihi, untuk kemaslahatan mereka, dan Allah ya'lamu ma yuslih ibadah, Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk hamba-hambanya. Kemudian wa nuyassiruka lil yusra, kami kelak akan memudahkan untukmu jalan-jalan kemudahan, kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Wa hadhihi aidan, maka ini juga ikhwan sekalian adalah bisyaratun kabiratun, kabar gembira yang sangat besar. Annallaha, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yuyassir, akan memudahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu rasulnya Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, lil yusra, untuk menempuh jalan, untuk mendapatkan jalan-jalan kemudahan, fi jami' umurihi, dalam seluruh urusan-urusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yaj'alu syar'ahu, dan Allah telah menjadikan syariatnya, wa
wa dinahu, dan agamanya, yusron, itu menjadi mudah baik kepada Rasulnya dan kepada umatnya. Jadi akhwan sekalian, apa yang menjadi tuntunan, perintah, gambaran dan ajaran yang diberikan kepada Rasulullah itu juga berlaku kepada umatnya, kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah khususiyah hanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selama tidak ada dalil, maka segala apa yang berlaku kepada Rasulullah, ya itu juga berlaku kepada umatnya. Fadzakir, maka ingatkanlah, peringatilah mereka, bisyari'illah, dengan syariat Allah subhanahu wa ta'ala, wa ayatihi, dan ayat-ayatnya. Inna fa'ati dzikra, sesungguhnya memberikan nasihat itu sangat bermanfaat, az-zikra, ya, bagi orang-orang yang mengambil pelajaran. Ayyuma damati dzikra makbulatan, selama peringatan, nasihat itu makbulatan, diterima, ya, dari orang yang kita berikan nasihat kepada mereka, wal mau'izatu masmu'atan, dan selama nasihat itu masmu'atan, mau didengarkan orang yang kita nasihati, sawaun hasala minad dzikra jami'al maqsudi aw ba'dahu, sama saja baik peringatan itu jami'al maqsud, itu diterima seluruh apa yang kita maksud, aw ba'dahu, atau hanya mereka menerima sebagiannya, ya, itu yang penting kita sampaikan, ya. Wa mafhumul ayat, maka yang dipahami dari ayat ini, annahu, bahwasanya illam tanfa'u dzikra, jika nasihat itu tidak bermanfaat, bian kan at-tadhkir, dengan menjadikan orang yang diberikan peringatan ini, yang dinasihati ini, yazidu fi syarri, itu akan menambah keburukan untuk dirinya, au yanqus minal khair, atau dia akan menambah dari kebaikan, ya, kebaikannya semakin berkurang. Ada orang dinasihati bukan mau menerima, malah dia menantang, bahkan dia semakin menghina agama dan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Maka orang yang seperti ini, ya, tidak dinasihati. Atau ikhwan sekalian, sebelum kita memberikan nasihat kepada seseorang, maka dilihat dulu, ya, kondisi seseorang, kira-kira apa yang paling dia butuhkan dari agamanya, ya. Jangan segala sesuatu disampaikan yang bukannya nanti dia menerima, malah menentang, ya. Makanya itu ada metode-metode, kaidah-kaidah dalam memberikan nasihat dan dakwah kepada manusia, kepada kaum muslimin, ya. Tidak semua harus disampaikan, disesuaikan dengan apa yang paling dibutuhkan oleh orang yang sedang kita nasihati. Lam takun zikra ma'muran biha, kalau yang demikian tidak diterima, maka lam takun zikra ma'muran biha, bahwasanya memberikan peringatan itu tidaklah diperintahkan dengannya, bal manhiyan anha, bahkan memberikan peringatan itu adalah terlarang darinya. Falidzikra yang qasimun nas fiha qismain, maka untuk peringatan, untuk nasihat ini, yang qasimun nas, itu telah membagi, ya, manusia, telah membedakan manusia, fiha qismain, yaitu pada dua keadaan, pada dua kelompok, pada dua jenis, yaitu yang pertama adalah muntafiun, yaitu orang-orang yang bisa mengambil manfaat daripada nasihat itu, wa ghairu muntafiin, dan orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut. Fa'amal muntafiuna, adapun orang-orang yang mengambil manfaat pelajaran dengan nasihat tersebut, fadzakarahum, maka Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan terkait dengan kondisi, sifat dan keadaan mereka, biqaulihi, dengan firman-Nya, tadzakkaru may yakhsha, maka akan mendapatkan pelajaran siapa, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tadzakkaru may yakhsha Allah ta'ala, fa inna khasyatallahi ta'ala, karena sesungguhnya rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wa ilmihi, dan ilmuhnya, bian sayujazihi ala amalihi, rasa takut, ya, rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan ilmuhnya itu, sayujazihi ala amalihi, maka seseorang itu akan diberikan balasan atas apa yang dia telah lakukan, perbuat. Ya, tujibu lil abdi, maka mengharuskan bagi seorang hamba al-inkifafa, untuk dia menahan dirinya, anil ma'asi, dari berbuat dosa dan kemaksiatan, wasa'ya, dan dia berusaha, fil khairati, untuk senantiasa berbuat kebaikan-kebaikan. Wa amma ghairul muntafiina, adapun orang-orang yang tidak bisa mengambil manfaat dari nasihat tersebut, fadzakarahum biqaulihi, juga Allah telah mengingatkan mereka dengan firman-Nya, wa yatajannabuhal ashqa, akan menjauh orang-orang yang
yang paling binasa, celaka hidupnya. Alladzi yaslan naral kubra, mereka ini akan masuk ke dalam neraka yang sangat besar. Wahia narul muqadah, yaitu adalah api yang dinyalahkan, yang membara dengan panas yang sangat dahsyat. Allati tattali'u 'alal af'idah, yang panasnya itu sampai menembus ke dalam dada. Summa la yamutu fiha wa la yahya, kemudian dia di dalam neraka itu tidak hidup dan tidak mati. Ayyun, maksudnya yu'azzab adaban aliman, dia akan diazab dengan azab yang sangat menyakitkan, yang sangat pedih. Min ghairi rahatin, tidak ada waktu, tidak ada istirahat. Wala istirahat, tidak ada istirahat, tidak ada rehat. Terus menerus dia akan diazab, ya di dalam neraka itu tidak ada ditangguhkan sedikit pun. Hatta innahum yatamannawna al-mauta, sampai orang yang disiksa di dalam neraka itu yatamannawna, dia berangan-angan, bercita-cita, dia menginginkan al-mauta, kalau kematian itu datang saja. Maksudnya hatta innahum yatamannawna al-mauta, dia ingin agar dimatikan saja. Fala yahsulu lahum, ini pun tidak dikabulkan untuknya, tidak terjadi untuknya. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yuqdha alaihim, tidak ditangguhkan sedikit pun atas mereka. Fayamutu, untuk mereka dimatikan. Wala yukhaffafu anhum min adzabiha, dan tidak diringankan sedikit pun atas mereka dari azabnya, dari azab Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka itu. Kemudian qad aflaha man tadzakka, sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Ayu qad faza, yaitu telah beruntung. Qad faza, telah beruntung. Warabiha, faza, telah mendapatkan kemenangan. Warabiha, dan beruntung. Man tahhara nafsahu, siapa orang-orang yang mensucikan dirinya, jiwanya. Wa naqaha, dan membersihkannya. Minasyirki, dari kesyirikan. Wa zulmi, dan kezaliman. Wa masawil akhlaqi, dan akhlak-akhlak yang buruk. Jadi ikhwan sekalian, kesyirikan itu akan mengotori daripada iman seseorang, ya, mengotori daripada hati, keimanan seseorang. Sementara kezaliman itu akan mengotori daripada perbuatannya. Wa masawil akhlak, dan akhlak-akhlak yang buruk. Ini juga tentunya adalah dari sifat-sifat yang tercelah, yang tidak terpuji, yang semua orang tentu tidak menyukai akan hal tersebut. Kemudian wa dzakara asma rabbih fasalla, dan dia menyebut nama Tuhannya kemudian dia salat. Ayu ittasafa bi dzikrillah, yaitu dia memiliki sifat-sifat untuk senantiasa dengan zikir kepada Allah. Wan sabaga bihi qalbuhu, dan zikir kepada Allah itu wan sabaga, telah tercelup, telah mewarnai seluruh relung hatinya. Fa aujaba lahu dzalikal amalu bima yurdillah, maka fa aujaba, diharuskan lahu untuknya zalika, untuk hal yang demikian itu, yaitu adalah al-amalu, dia melakukan perbuatan amal-amal bima yurdillah, dengan apa-apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dari amal perbuatan itu. Khususan, terlebih khusus lagi ikhwan sekalian, yaitu as-salat, yaitu melaksanakan salat lima waktu. Allati hiya mizanul iman, di mana salat lima waktu ini adalah dia merupakan timbangan daripada keimanan. Fahada ma'na al-ayat, maka inilah makna ayat al-karimah yang mulia ini. Wa amma man fassara qawluhu, adapun dari sebagian ulama yang menafsirkan dari firman Allah Subhanahu wa taala, tazakka di sini bermakna, yaitu bermakna akhraja zakatal fitri, yaitu mengeluarkan zakat fitri. Wa dzakara asma rabbih fa shalla, dia menyebut nama Tuhannya kemudian dia salat. Annahu salatul id, ini ditafsirkan oleh ulama yang lainnya bahwa itu adalah merupakan salat Id. Fa innahu wa in kana dakhilan fil lafzi, fa innahu, maka sesungguhnya, wa in kana, jika dakhilan fil lafzi itu masuk dalam makna lafaz, wa ba'di juz'iyatihi, atau makna sebagiannya atau sebagiannya masuk dalam makna lafaz tersebut, falaisa huwal ma'na wahdahu, maka ayat di atas menunjukkan bahwa maknanya bukan cuma hanya satu saja, banyak maknanya. Makanya banyak para mufassirin, para ahli tafsir, mereka menafsirkan dengan berbagai macam penafsiran dan makna yang berbeda-beda tentunya. Kemudian bal tu'sirunal hayatad dunya, bahkan kalian itu lebih terpengaruh, lebih memilih al hayatad dunya, kehidupan dunia. Ayu tuqaddimunaha, kalian lebih mendahulukan kehidupan dunia itu alal akhirati, atas kehidupan negeri akhirat. Wa takhtarunaha, dan kalian memilih kehidupan dunia itu naimiha, kenikmatannya al munaqqas,
padahal kehidupan dunia itu adalah sangat kotor, jijik, al-muqaddar, ada batasnya, ya tidak akan kekal abadi. Az-zail, dia pasti akan hilang, akan sirna, akan lenyap. Az-zail. Alal akhirati, ya kalian pilih hal itu, alal akhirati, dibandingkan dengan kehidupan akhirat. Walal akhiratu khairu wa abqa, padahal kehidupan negeri akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairum minad dunya, dan sesungguhnya kehidupan negeri akhirat itu lebih baik daripada kehidupan negeri dunia. Fi kulli wasfi matlub, baik dalam seluruh sifat-sifat dan segala apa yang kamu inginkan, kamu minta dari segala sisi apapun. Ya, akhirat itu lebih baik daripada kehidupan dunia. Wa abqa, dan negeri akhirat itu lebih kekal. Likauniha darun khuldi, karena diciptakan daripada negeri akhirat itu adalah sampai negeri tempat tinggal. Khuldi wa baqain, dan negeri yang kekal. Wa safain, dan negeri yang suci, putih, bersih. Wa dunia, dan kehidupan dunia itu darun fana, yaitu adalah negeri yang fana, yang tidak kekal. Dia akan musnah, akan rusak, akan sirna, akan hancur. Kemudian ikhwan sekalian, fal mu'min akil, maka fal mu'minul akilu, maka seorang mukmin, orang-orang mukmin yang berakal, la yakhtar, dia tidak akan memilih al arda'u, sesuatu yang kotor, yang jelek, alal ajwadi, atas sesuatu yang lebih baik. Wala yabi'u lazzat as-sa'ah, dan dia tidak menjual lazzat as-sa'ah, kenikmatan yang sesaat, bitarhatil abad, dengan meninggalkan kenikmatan yang kekal abadi. Fahubbud dunia, maka ikhwan sekalian, cinta kepada dunia, wa isaruha, dan lebih memilih kehidupan dunia, terpengaruh dengan kehidupan dunia, alal akhirati, atas kehidupan negeri akhirat. Ra'su, itu adalah merupakan ra'su kulli khati'ah, ya, adalah merupakan ra'su kulli khati'ah, adalah merupakan puncak dari segala macam kesalahan, kekeliruan. Inna hada, oleh karena itu, al-mazkur, inna hada, oleh karena sesungguhnya, hada ini al-mazkur, yang disebutkan, lakum, untuk kalian, fi hadhihi surah, di dalam surah ini, al-mubarakah, yang berkah ini, minal awamiril hasanah, dari perintah-perintah yang terbaik, wal akhbaril mustahsanah, dan mustahsanah, dan kabar-kabar yang terbaik. La fi suhufil ula, ini juga telah terdapat pada lembaran-lembaran wahyu yang pertama, yaitu sufi Ibrahim wa Musa, yaitu lembaran-lembaran wahyu yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Alladaini huma, yang keduanya, Nabi Ibrahim dan Nabi Musa ini adalah asyraful mursalin, di antara para rasul yang terbaik, siwa selain Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentunya ikhwan sekalian. Fahadhihi awamir fi kulli syariah, maka inilah seluruh perintah-perintah fi kulli syariah, dalam seluruh syariat. Likauniha, keberadaannya adalah aidatun, itu kembali kepada siapa? Ila masalihid darain, untuk kebaikan dua negeri, dua kampung, yaitu kampung dunia dan akhirat. Wahia masalihun, dia adalah merupakan kebaikan fi kulli zamanin wa makan, pada setiap zaman dan setiap tempat. Ini ikhwan sekalian. Jadi tamat tafsir surah Sabbi, selesai kita menjelaskan tafsir surah Sabbi. Walillahil hamd, dan segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala.